Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Eldesi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Tadulako. Hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan praktek mengajar ujian kinerja PPG 2022. Saya mengambil materi tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, dengan materi IPA tentang cara menghemat listrik dan SBDP tentang poster. Pembelajaran ini saya lakukan di kelas 6A SD Negeri 145 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Yang lain, silakan ikuti doanya. Berdoa mulai. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kamu dapat mengambil ilmu dari yang Ibu ajarkan. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, biasakanlah berdoa setiap apapun kegiatan yang akan kamu lakukan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Yang mana nanti kita akan belajar pelajaran IPA dan SBDP. Nah, sebelum mulai pembelajaran, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Nah, untuk menyanyikan lagu tersebut, Ibu minta anak-anak Ibu semuanya berdiri. Ya, silakan berdiri. Ya, silakan diiringi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan duduk di tempatnya kembali. Nah, kenapa kita perlu menyanyikan lagu nasional setiap kita mau belajar? Itu adalah sebagai bentuk kita mengenang jasa para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar cara mempertahankan kemerdekaan. Dengan menyanyikan lagu nasional merupakan wujud kita sebagai pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran IPA dan PKN pada subtema 2. Pada materi, siapa yang bisa menyebutkan apa pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang bisa? Nah, silakan Naila berdiri. Kita belajar mengenai jenis reklame dan fungsi reklame. Nah, pada pertemuan sebelumnya materi SPDP kita belajar tentang reklame dan fungsi reklame. Siapa lagi yang bisa
energi listrik. Ada lagi? Ada? Silakan Kak Disa. Kita belajar tentang jenis-jenis reklame. Itu adalah pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang cara menghemat energi listrik. Kemudian, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang reklame, hari ini kita belajar tentang salah satu jenis reklame, yaitu poster. Ya. Nanti setelah pembelajaran, yang pertama Ibu harapkan anak-anak Ibu mampu menganalisis cara menghemat energi listrik. Kemudian anak-anak Ibu juga diharapkan mampu menyebutkan apa contoh perilaku hemat energi listrik dan apa contoh perilaku boros energi listrik. Selain itu, anak-anak Ibu juga diharapkan mampu menemukan ciri-ciri reklame yaitu tentang poster. Dan di akhirnya nanti Ibu mengharapkan anak-anak Ibu bisa membuat poster tentang cara menghemat energi listrik. Nah, sebelum masuk pembelajaran, kita melakukan tepuk PPK dulu ya. Masih ingat tepuk PPK-nya? Masih. Ya, kita mulai ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Tepuk tangan untuk anak-anak Ibu yang semuanya berkarakter. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan video. Nanti kamu amati video tersebut, kamu berikan pendapatmu tentang video yang Ibu tampilkan. Nah, itu video yang Ibu tampilkan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Coba kamu pikirkan jawaban dari pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan yang pertama, apa pendapatmu terkait video yang Ibu tampilkan? Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya terkait video yang ditampilkan? Coba. Dah, Zahra, coba berdiri, Zahra. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk Zahra. Kata Zahra, pada video tadi terlihat rumah seseorang yang boros listrik. Nah, siapa lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang video tersebut? Ada lagi? Nah, tadi di video tersebut kita lihat banyak alat-alat listrik yang digunakan, dihidupkan tapi tidak digunakan. Apa contohnya yang terlihat tadi? Kipas angin, padahal dia sudah pakai
Lampu. Kenapa boros listrik lampunya? Nah, karena dia siang hari tapi lampunya tetap dihidupkan. Itu contoh perilaku energi listrik yang ada di video tersebut. Nah, apa yang akan terjadi ketika dalam kehidupan sehari-hari kita boros listrik? Ada yang tahu? Apa? Ketika dalam kehidupan sehari-hari kita boros listrik, yang pertama yaitu listrik itu bisa habis. Karena pada pelajaran sebelumnya Ibu sudah menerangkan bahwa listrik itu ada kalau dari PLTA berdasarkan tenaga air. Kalau kekuatan air berkurang, otomatis listrik yang dihasilkan juga berkurang. Dan cadangan listrik itu terbatas. Jika kita melakukan secara tidak bertanggung jawab dengan boros, otomatis cadangan listrik itu akan semakin berkurang. Kemudian dampak boros listrik yang lain yaitu yang paling nyata dan dekat dengan kita yaitu biaya penggunaan listrik pasti meningkat. Ketika kita menggunakan alat listrik banyak, pasti mama kita membayar listrik lebih mahal daripada biasanya. Nah, karena dampak tersebut, hari ini kita akan belajar tentang cara menghemat energi listrik. Sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok terkait cara menghemat energi listrik. Anak-anak Ibu sudah duduk berkelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nanti anak-anak Ibu akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti pada LKPD 1, ilmu pengetahuan alam, anak Ibu akan menyajikan contoh perilaku boros energi listrik dan contoh perilaku hemat energi listrik. Pada LKPD 2, anak Ibu akan mengerjakan tentang membuat poster tentang cara menghemat energi listrik. Silakan anak-anak Ibu bekerja kelompok berdiskusi bersama. Nah, silakan kelompok 1 dibuka LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 3 diisi biodata, nama. Kelompok 4 dan kelompok 5. Contoh perilaku hemat energi listrik dan contoh perilaku boros energi listrik. Kamu bisa berdiskusi dan melakukan kajian literatur dengan mencari informasi dari buku pegangan siswa. Ya, silakan dibuka buku pegangan siswanya. Kamu bisa mencari informasi tentang cara menghemat energi listrik dan cara perilaku boros energi listrik dan perilaku hemat energi listrik. Nah, contoh perilaku hemat energi listrik. Bisa kelompok 4, contoh perilaku hemat energi listrik, contoh perilaku boros energi listrik.
LPDP tentang membuat poster. Nah, semuanya perhatikan dulu Ibu ke depan. Ya, silakan putar. Ya, perhatikan Ibu dulu ke depan. Nah, pada LKPD 2, kamu akan membuat poster tentang menghemat energi listrik. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu poster. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang reklame. Reklame adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengenalkan sesuatu kepada orang banyak. Salah satu contoh reklame yaitu poster. Nah, pernahkah kamu sebelumnya melihat poster? Di mana kamu melihat poster? Di jalan ada, di rumah sakit, di fasilitas umum, ya kan? Nah, apa itu poster? Nah, poster adalah alat untuk mempromosikan atau memberikan pengumuman atau informasi kepada masyarakat umum. Jadi poster itu suatu alat yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum. Nah, poster tersebut dibuat ada tujuannya. Tujuannya itu tergantung keinginan yang membuatnya. Bisa jadi tujuannya untuk komersial. Berarti komersial ini untuk menjual sesuatu, untuk mempengaruhi orang untuk membeli sesuatu. Dan ada tujuannya untuk memberikan informasi secara umum. Nah, biasanya kalau yang komersial ini misalnya dia poster tentang menjual suatu barang, menjual suatu benda. Nah, kalau untuk informasi umum ini biasanya poster tentang layanan masyarakat yang diberikan pemerintah tentang pengetahuan umum. Contohnya, poster tentang informasi umum ini bisa kita temukan di puskesmas, di rumah sakit, di fasilitas-fasilitas umum. Nah, berikut Ibu tampilkan beberapa contoh poster. Nih, ada contoh poster dia meminta atau mengajak kita membuang sampah pada tempatnya. Kemudian poster kedua, dia mengajak kita untuk memerangi corona. Nah, poster lain supaya kita membaca buku. Buku adalah jendela dunia. Ada lagi poster yang mengajak kita meraih cita-cita setinggi langit. Nah, poster itu punya ciri-ciri, ya. Yang pertama, ciri-ciri poster itu menggunakan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Jadi nggak ada poster itu yang dia ada 2 paragraf, dalam poster itu nggak ada. Dalam poster itu dia bahasanya singkat, jelas, dan mudah dipahami. Ya. Kemudian poster itu digunakan untuk menarik perhatian orang. Kemudian dalam poster pasti dia menggunakan gambar, sketsa. Tujuannya apa? Supaya menarik perhatian orang lain. Kalau poster cuma ada kata-kata, kata-katanya panjang, otomatis orang tidak tertarik. Kemudian poster itu menggunakan kata-kata persuasif atau kalimat persuasif yang bersifat ajakan. Contohnya tadi, ayo hemat listrik. Itu ajakan? Iya. Kemudian isi poster itu tidak bertele-tele. Ada gambar, ada kalimat mengajak. Ya, nggak ada bahasa yang panjang-panjang dan berlebihan. Kemudian poster itu meninggalkan kesan walaupun dibaca sambil lalu. Kita nampak poster, tapi kita ingat apa isi poster tersebut. Yang ketujuh, poster itu biasanya dibuat di atas kertas atau kayu. Kemudian poster dipasang di tempat yang strategis. Ya, poster itu dipasang di tempat-tempat yang akan terlihat oleh orang banyak. Langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa topik poster yang akan kita buat. Kemudian apa tujuan poster tersebut? Apakah tujuan kita untuk menjual ataukah tujuan kita cuma untuk memberikan informasi? Kemudian dalam poster kita harus membuat slogan yang menarik. Contoh tadi, raihlah cita-citamu setinggi langit. Atau buku adalah
jendela dunia. Itu adalah slogan-slogan yang menarik. Nah, lalu dalam poster kita menggunakan gambar dan warna yang menarik. Ya, biasanya kamu melihat poster gambarnya menarik? Iya, gambarnya hitam putih ataupun warna? Berwarna. Nah, sekarang pada LKPD 2 tentang membuat poster, anak-anak ibu diminta membuat poster. Silakan pada kertas yang ibu berikan, masing-masing kamu membuat poster sesuai langkah kerja yang terlihat dalam LKPD. Ya, silakan berkelompok lagi menghadap ke kelompoknya masing-masing. Nah, dalam membuat poster harus ada slogan yang menarik ya. Nah, gambarnya juga harus menarik. Nah, kelompok 2 ada kendala? Nah, harus ada ya kalimat persuasif, kalimat ajakan untuk orang melakukan apa yang kamu inginkan. Ya, kalau tema kita tentang hemat listrik, berarti ada slogan yang mengajak orang untuk menghemat energi listrik. Bisa? Nah, poster menggunakan gambar dan warna yang menarik. Anak-anak ibu telah selesai melakukan diskusi kelompok, sudah menyelesaikan lembar kerja peserta didiknya. Nah, sekarang waktunya kita presentasi ke depan kelas. Nah, semua kelompok nanti diminta untuk tampil ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompok. Bisa? Nah, kita minta dulu pertama dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Berdiri di depan. Yang membacakan siapa? Niki, berdiri satu langkah ke depan. Nah, perhatikan kelompok 1 membacakan hasil kerja kelompoknya. Nah, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perilaku boros energi listrik. 1. Menghidupkan lampu di siang hari. 2. Menghidupkan TV tapi tidak ada yang menonton atau tidak ada orang. 3. Colokan charger tidak dilepas saat tidak dipakai. 4. Menghidupkan kipas dan AC secara bersamaan. 5. Tidak mematikan air saat air sudah penuh. Perilaku menghemat energi listrik. 1. Membatasi waktu menonton televisi. 2. Mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sejuk. 3. Memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. 4. Menggunakan alat elektronik secara bergantian. 5. Memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi atau sore hari. Kesimpulan, cara menghemat listrik yaitu dengan menggunakan alat listrik seperlunya. Nah, bagus tampilan kelompok 1. Ada kelompok lain yang mau menanggapi tampilan kelompok 1? Tidak. Nah, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Nah, lanjut kelompok 2. Ibu minta menampilkan hasil diskusi kelompoknya. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Energi listrik. Contoh-contoh perilaku yang boros energi listrik. 1. Menghidupkan lampu di siang hari. 2. Menghidupkan TV saat tidak ada yang menonton. 3. Menghidupkan kipas angin padahal sudah menghidupkan AC. 4. Tidak mencabut kabel dari stop kontak waktu tidak digunakan. 5. Membiarkan air yang melimpah. Contoh-contoh perilaku hemat energi listrik. 1. Mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. 2. Memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. 3. Menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya watt
Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Nah, kalau begitu berikan tepuk tangan teman-teman kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perilaku boros energi listrik. 1. Menghidupkan keran air ketika tidak digunakan. 2. Menghidupkan lampu pada siang hari. 3. Colokan atau charger tidak dilepas. 4. Menghidupkan televisi saat tidak ada yang menonton. 5. Menggunakan lampu dengan daya yang lebih besar. Perilaku hemat energi listrik. 1. Mematikan keran air sesudah menggunakan. 2. Mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. 3. Mematikan seklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. 4. Jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. 5. Mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Kesimpulan, kita harus menghemat energi listrik agar energi listrik tidak habis dan biaya yang lebih murah. Nah, bagus untuk tampilan kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5 duduk kembali ke tempatnya. Kalau anak-anak ibu, kelompok 1, 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 sudah melakukan diskusi dengan sangat baik. Kamu sudah bisa mengerjakan LKPD dengan cara berdiskusi kelompok. Pada diskusi kelompok tadi, kita sudah belajar tentang cara menghemat energi listrik dan tentang cara membuat poster. Nah, untuk menguji pemahaman kita terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, maka Ibu akan memberikan soal evaluasi yang harus kamu kerjakan. Kerjakan soalnya secara mandiri. Bisa? Bisa. Nah, silahkan dikerjakan soal evaluasi muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan muatan pembelajaran SBDP. Kerjakan secara mandiri. Itulah pembelajaran kita hari ini. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah Ibu periksa, alhamdulillah anak-anak Ibu sudah mendapatkan hasil yang baik. Nanti Ibu akan menyediakan pengayaan terhadap hasil anak-anak Ibu yang hasil belajarnya sudah baik. Nah, sekarang saatnya kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa anak-anak Ibu yang bisa menyimpulkan pelajarannya hari ini? Angkat tangan. Nah, Naila. Nah, bagus Naila. Itu kesimpulan Naila bahwa kita tidak boleh boros menggunakan energi listrik karena bisa menyebabkan cadangan listrik habis. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Nah, Niki, silakan berdiri Niki. Nah, kita harus memakai listrik secukupnya. Tepuk tangan untuk Niki. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang cara menghemat energi listrik. Berikut beberapa cara menghemat energi listrik berdasarkan pelajaran yang kita lakukan tadi. Pertama, kita bisa membatasi waktu menonton televisi. Yang kedua, kita mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sejuk. Kemudian, kita mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Kemudian, jangan membiarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop tersambung ke listrik, padahal tidak kita gunakan. Kemudian, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil.
Yang terakhir, kita bisa mematikan saklar lampu ketika kondisi ruangan kita sudah membutuhkan. Mengapa kita harus menghemat energi listrik? Yang pertama, karena pasokan listrik yang dihasilkan belum tentu dapat memenuhi semua kebutuhan konsumen. Yang kedua, penggunaan listrik dapat meningkatkan pemanasan global. Lalu, pembangkit listrik keberadaannya sangat terbatas. Kalau pembangkit listrik terbatas, otomatis energi listrik yang dihasilkan juga terbatas. Apa manfaat kita menghemat energi listrik? Yang pertama, tagihan listrik kita akan berkurang. Kedua, dapat memperpanjang umur lampu yang kita pakai. Kemudian, menghemat juga wujud kita mencintai bumi kita. Ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Apakah kamu senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Apa yang paling berkesan bagimu dalam pembelajaran hari ini? Apa yang paling berkesan dalam pembelajaran hari ini? Kamu terkesan dengan video yang Ibu tampilkan? Iya. Kamu terkesan dengan PowerPoint yang Ibu tampilkan? Iya. Mudah-mudahan kedepannya kita tetap bisa belajar seperti ini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang cara menghemat energi listrik. Ibu harapkan itu tidak tertinggal di dalam buku saja, tapi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harapkan siswa ibu yang 30 orang ini, karena sudah belajar tentang cara menghemat energi listrik di rumah, di sekolah, di masyarakat, kamu bisa menerapkan sikap hemat energi listrik. Bisa? Bisa. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah.